Tinggal selangkah lagi, tim nasional Indonesia akan memuncaki turnamen Piala AFF 2016. Kemenangan 2-1 atas Thailand menjadi modal penting timnas untuk mengukir sejarah. Akankah Indonesia mampu mencetak sejarah untuk pertama kalinya menjuarai Piala AFF? Kita akan berbincang bersama dengan analis sepak bola, Bung Maruf Elrumi. Selamat petang, Bung Maruf. Selamat petang, Bung Abram. Bung Maruf, saya tos dulu deh. Baik. Luar biasa. Ya. Ini untuk secara mengejutkan, Indonesia pada akhirnya bisa membuktikan bahwa sepak bola bukanlah prediksi di atas kertas. Namun sepak bola adalah perjuangan yang bisa menghasilkan hasil yang begitu memuaskan pada akhirnya. Iya, biasanya kalau kita bicara soal sejarah itu adalah pemanis ketika kita menulis sebuah berita atau kemudian kita membuat sebuah dasar ketika membuat analisis, dan itu beberapa kali dilakukan. Tapi kemudian realitasnya tidak akan pernah sama. Sepak bola adalah pertarungan 90 menit, pertarungan antara 11 pemain melawan 11 pemain, kemudian di sana banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Kita bicara Indonesia ketika di grup A, betul tadi terlunta-lunta, tertatih-tatih di laga pertama dan kemudian masuk di grup neraka. Bahkan ekspektasinya pun bukan ke final, tapi lolos juara grup pun tidak banyak yang berekspektasi. Bertemu dengan Thailand, bertemu dengan Filipina, bertemu kemudian dengan Singapura di laga terakhir. Itu membuat kita kemudian oke, ini adalah sebuah laga dan kita sempat disanksi selama kita sempat vakum selama lebih dari 1 tahun. Dengan persiapan yang begitu minim. Dengan persiapan yang begitu minim, dengan semua keterbatasan. Tetapi toh akhirnya sepak bola memiliki cara sendiri untuk meyakinkan penduduk Indonesia, meyakinkan supporter Indonesia bahwa kita punya sesuatu untuk bisa diraih dan diperjuangkan, dan ternyata pemain menunjukkan itu. Faktor terbesar apa? Mengingat bahwa secara skill, secara kualitas individu, secara kolektivitas permainan, iya Thailand di atas segalanya. Namun pada akhirnya bermain di Pakansari, faktor X apa yang membuat pada akhirnya Indonesia bisa mengungguli Thailand dalam leg pertama? Saya termasuk salah satu orang yang mengatakan bahwa kemenangan Indonesia atas Thailand bukan karena faktor keberuntungan. Ketika banyak orang mengatakan beruntung karena kita bisa mencetak 2 gol atau kemudian beruntung karena Thailand hanya mencetak 1 gol, saya tidak dalam perspektif itu. Keberuntungan itu tidak datang dengan sendirinya. Tapi kita lihat bagaimana di babak pertama, kita defense-nya lumayan bagus. Memang kita diserang, possession-nya Thailand juga sangat bagus. Tetapi kemudian kita memiliki mentalitas yang selama ini tidak kita miliki sebelum-sebelumnya. Yaitu mentalitas untuk bisa bangkit kembali di babak kedua. Dalam catatan di Piala AFF kali ini, dari 12 gol yang dilesakan, itu 10 gol terjadi di babak kedua. 10 gol terjadi? 10 gol di babak kedua. 2 gol hanya terjadi di babak pertama. Fahrudin kemudian Hansa Muyama ketika melawan Vietnam. Artinya bahwa kita punya mental yang luar biasa. Kemudian ketika di leg pertama, ketika penyisian grup bertemu dengan Thailand pun, kita tertinggal 2-0. Babak kedua kita bisa mencetak 2 gol menjadi 2-2 sebelum kemudian kita kebobolan. Artinya kita punya mental yang luar biasa, kita punya daya juang yang luar biasa. Dan jangan lupakan bahwa pada akhirnya Garuda Indonesia lah yang berhasil merobek gawang Gajah Putih sepanjang perhelatan Piala AFF 2016 ini di laga kualifikasi bahkan di leg pertama kemarin. Iya, dari 4 gol yang bersarang ke gawang Thailand, 4-nya dilesakan oleh Indonesia. Tapi kalau kita lihat statistik secara keseluruhan sebenarnya, ketika banyak orang yang mengatakan bahwa Thailand adalah tim yang sempurna karena mereka mencatatkan clean sheet, tapi sebenarnya Thailand punya banyak celah. Ketika mereka menghadapi Filipina, mereka sebenarnya tidak sebagus yang dibayangkan orang. Tapi mereka mendapatkan tekanan luar biasa. Filipina bisa melakukan 28 attempts, kemudian bisa mencatatkan 9 tendangan ke gawang dan kemudian mengancam. Kalau kita bicara Thailand baru mencetak gol pada menit ke-81. Sama ketika mereka menghadapi Singapura pun mereka baru mencetak gol ke menit ke-81. Menit akhir, betul. Dan itu selalu 1 gol. Kita bandingkan dengan Indonesia. Menghadapi Filipina kita 2 gol, menghadapi Singapura 2 gol, dan kita sempat ketinggalan. Artinya secara statistik produktivitas kita lebih bagus dibandingkan Thailand. Dan secara statistik itu kemudian berkembang dari awal kemudian hingga pertandingan kemarin. Bung Maruf, saya orang yang harus mengaku bahwa saya tergiur betul dengan indahnya trofi itu. Karena pada akhirnya 2 dekade perhelatan sepak bola terakbar di Asia Tenggara ini, kita tidak pernah dapat apa-apa. Kita lolos ke final, ini kelima kalinya. Akankah saya bisa mengatakan, saya mengimajinasikan bahwa Indonesia sudah pegang, sentuh sedikit saja. Dan apa yang harus dilakukan untuk bisa merangkul pada akhirnya sepenuhnya trofi itu ke Indonesia? Kalau kita bicara bagaimana cara kita merangkulnya, tentu kita tidak kalah dari Thailand, itu salah satu kuncinya. Karena ada syarat pertama bahwa kalau kita kemudian kalah 1-0 maka Thailand menjadi juara. Karena Thailand memiliki keunggulan agregat tandang. Tapi kalau kemudian kita kalah dengan skor 3-2, justru kita yang menjadi juara karena kita unggul agregat gol, kita mencetak 2 gol di laga tandang. Kemudian kalau kita imbang, kita yang menjadi juara. Jadi yang paling penting dilakukan adalah ketika kita menghadapi Thailand, jangan berpikir terlebih dahulu bahwa bagaimana cara kita menahan Thailand, tapi bagaimana kita memberikan perlawanan kepada Thailand.
ketika Thailand bertemu dengan tim yang cenderung defense, maka dia memiliki ruang yang leluasa untuk kemudian menekan. Salah satu contohnya adalah saat pertandingan semifinal menghadapi Myanmar. Myanmar ketika menghadapi Thailand, perspektifnya sudah bagaimana menahan Thailand, bagaimana tidak kebobolan banyak gol menghadapi Thailand. Imbasnya kemudian secara possession football, benar-benar Myanmar tidak berdaya ketika bertemu dengan Thailand. Possession Thailand mencapai 70%. Kemudian dominasi Thailand luar biasa. Pun ketika mereka menghadapi Singapura, Singapura cenderung untuk bertahan. Jadi kemudian Thailand yang mendominasi. Tetapi Thailand tidak dominan saat bertemu tim yang memberikan perlawanan. Contoh nyata adalah ketika di leg pertama yang kita lihat kemarin, babak pertama kita cenderung menunggu, kita cenderung menahan. Tapi begitu kita berani keluar terbuka karena kita butuh gol di babak kedua, maka Thailand menjadi seperti grogi. Mereka tidak menduga bahwa pressure yang dilakukan Indonesia sangat luar biasa. Kemudian Filipina pun pernah melakukan itu di pertandingan di penyisian grup. Filipina mempressure, Filipina menekan. Jadi maksud Anda pada akhirnya adalah pertahanan yang terbaik adalah penyerangan yang strategis diarahkan ke gawang lawan. Keseimbangan. Jadi seimbang bagaimana kemudian kita bertahan juga dengan baik karena kita dari sepanjang perjalanan PLF kita tidak pernah tidak kebobolan. Itu yang banyak orang agak mengkhawatirkan. Tetapi kemudian beruntungnya kita bisa selalu mencetak gol. Nah, inilah yang harus dilakukan. Boleh kebobolan 1 gol tapi kita bisa mencetak 2 gol. Boleh kebobolan 2 gol tapi kita bisa mencetak 2 gol. Artinya bahwa tidak penting kemudian berapa gol yang bersarang ke gawang kita, tapi lebih penting berapa gol yang kita bisa sarangkan ke gawang Thailand. Mencetak gol lah sebanyak-banyaknya. Perspektifnya harus perspektif melawan, jangan perspektif bertahan. Nah, itu yang harus ditumbuhkan dan beruntungnya menurut saya timnas kita menunjukkan itu kok. Baik, saya pikir salah satu pemain kunci Thailand yang memang tidak perlu dinafikan lagi yang harus dijaga betul ada sosok Terasil Dangda. Bermain di kandang sendiri maupun di Filipina maupun kemarin di Pakansari tetap mencetak gol anak yang satu ini ya. Kalau kita bicara digitnya, iya bahwa dia sekarang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 5 gol yang dilesakan atau 6 gol. Ketika menghadapi Indonesia 3 gol di pertemuan pertama, kemudian 1 gol di pertemuan kemarin. Kemudian ketika pertandingan menghadapi Myanmar dia mencetak 2 gol. Tetapi jangan dilupakan juga menghadapi Singapura dia tidak mencetak gol. Ketika menghadapi Filipina dia tidak mencetak gol. Leg kedua menghadapi Myanmar di kandangnya Thailand dia tidak mencetak gol. Dan ketika di pertandingan kemarin di pertandingan menghadapi Indonesia dia kan terisolasi. Ketika dia kemudian bisa dijauhkan dari kotak penalti Indonesia, dia tidak bisa berdaya apa-apa. Gol itu tercipta karena dia bisa masuk ke daerah kotak penalti, dia mendapatkan crossing dan disitulah itu makanan empuk. Sebenarnya strategi awalnya sudah bagus, menekan dia jauh dan Hansamu melakukan itu dengan baik, mempressure, selalu membuat Terasil Dangda tidak masuk ke kotak penalti Indonesia. Karena saya memiliki penilaian mungkin berbeda dengan banyak orang. Saya memiliki penilaian bahwa secara skill Terasil Dangda kalau saya komparasi dengan Boaz Solosa, lebih bagus Boaz Solosa. Secara skill. Tetapi secara positioning, finishing, dia lebih bagus. Tetapi Terasil Dangda bagus ketika berada di kotak penalti. Boaz bagus secara skill. Hitung-hitungan masalah kualitas pemain, kita juga punya kualitas pemain yang cukup mumpuni namun sayangnya tidak bisa ikut main. Andik Firmansyah, kecepatannya tidak harus dipungkiri lagi, tidak bisa diragukan lagi. Siapa orang yang paling tepat untuk bisa menggantikan posisi Andik dan bisa langsung tune up dengan tim? Kalau kita lihat di pertandingan kemarin ada nama Zulham Jamrun yang diturunkan. Tapi kalau kita bicara Andik sebenarnya satu sisi dia punya kelebihan, satu sisi dia agak menjadi kelemahan juga. Kelebihannya tentu dia punya kecepatan, dia punya agresivitas dan itu terlihat betul sepanjang babak penyisian sampai kemudian semifinal. Cuman kelemahannya adalah ketika dia bermain maka ada gap antara dia kemudian dengan Benny Wahyudi. Gap itu yang beberapa kali berhasil dieksploitasi oleh pemain lawan. Namun secara mengejutkan kemarin, Benny berani maju bermain second line penyerangan. Nah, dia berani maju ke depan karena kemudian mungkin dia di situ sudah ada Manahati Lestusen yang melakukan coverage. Kemudian ketika kemudian Andik Firmansyah ditarik keluar dan Teraton Burmatan mulai berani naik, maka kemudian ada perlawanan di sana. Mungkinkah kemudian Evan ditempatkan di tengah menggantikan posisi Manahati kembali ke bek kanan, kemudian Benny yang didorong ke depan untuk mengendor perlawanan sisi kiri pertahanan lawan? Sebenarnya semua spekulasi bisa saja, tapi kalau kemudian memasukkan Evan Dimas menurut saya agak terlalu spekulatif. Evan bukan tipikal pemain yang bagus dari sisi pertahanan. Dia bagus menahan bola, dia bagus mendelay, dia visinya sangat baik, tetapi kemudian dia bukan tipikal karakter seorang pemain yang bertarung untuk bisa menghentikan posisi. Karena di situ yang bertemu adalah Teraton Burmatan, salah satu pemain yang sangat berbahaya dengan akurasi crossing yang luar biasa. Gol yang diciptakan Thailand itu berasal dari Teraton Burmatan ketika Andik Firmansyah sudah keluar. Kalau saya berpikirnya mungkin salah satu caranya adalah menempatkan Manahati di sana, kemudian tidak menempatkan Evan Dimas, tetapi memasukkan Ferdinand Sinaga berada di depan atau kemudian di belakang Boaz Solosa. Ferdinand punya energi, Ferdinand punya motivasi. Anda lebih pilih Ferdinand daripada Lerby? Saya lebih prefer Ferdinand. Kenapa? Karena kalau Lerby tipikalnya finisher.
Dia bukan seorang striker yang kemudian bisa defend dengan bagus. Lerby karakternya adalah dia berbahaya ketika berada di kotak penalti. Bung Maruf, tapi kita nggak bisa lupakan golnya dia yang masuk ke gawang Thailand. Posisinya di kotak penalti kan. Posisinya tapi di kotak kemudian penalti. jangan dilupakan juga bahwa Ferdinand juga bermain ketika itu. Baik. Jadi yang dibutuhkan adalah keseimbangan di lini tengah karena kekuatan Thailand selain di faktor sayap tadi Teraton Bumatan, kekuatan terbaik mereka juga di lini tengah mereka. Jadi dibutuhkan pemain yang punya energi dan perspektif pendekatannya ketika mungkin banyak orang berpikir termasuk Thailand mungkin berpikir bahwa kita hanya menahan seri, maka ketika kemudian memainkan main game dengan menempatkan pemain yang punya karakter menyerang akan berbeda pendekatan yang dilakukan oleh tim lawan. Jadi membuat Thailand tidak terlalu luasa. Itu perspektif saya. Artinya bahwa harus ada pendekatan positif, jangan pendekatan negatif. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh para supporter, para fans Indonesia? Mengingat bahwa bermain di Stadion Raja Manggala di Thailand, tempatnya begitu jauh dari kampung halaman kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan suntikan semangat kepada mereka? Nonton Ainus kali ya? Ya itu pasti, karena kita adalah salah satu official broadcasternya, betul. Namun paling tidak, segala bentuk dukungan dan doa itu sudah diarahkan kepada mereka. Apa yang pemain harus pahami bahwa dukungan semangat, kemudian posisi saat ini tidak jumawa, kemudian tinggal sedikit lagi saja, selangkah lagi untuk kita bisa menjadi juara. Dalam sepak bola itu selama peluit belum berhenti atau kemudian wasit menghentikan pertandingan, maka kita belum dikatakan menjadi juara. Kita ingat beberapa kejadian, kita ingat bagaimana kemudian ketika kita pertandingan hidup mati di penyisian grup, nggak usah lama-lama lah di penyisian grup ketika kita sangat tergantung kepada hasil pertandingan antara Thailand menghadapi Filipina, kemudian kita harus bertarung menghadapi Singapura, kita sudah apatis seperti apa. Tapi kemudian kita berjuang, seluruh pemain berjuang dan mereka menunjukkan bahwa mereka punya motivasi bangkit. Mereka tidak peduli bahwa apakah nanti Filipina menang atau tidak menghadapi Thailand, apakah Filipina akan imbang atau tidak. Mereka tidak peduli karena yang paling penting adalah bagaimana berfokus pada diri sendiri dan bagaimana berfokus pada cara mereka bermain. Di final menurut saya adalah Indonesia harus berfokus bagaimana cara bermainnya terlebih dahulu. Tidak usah berpikir bahwa kita sudah 1 langkah, kita 2 langkah, kita setengah langkah. Jangan dipikirkan itu dulu. Tapi berpikirlah untuk kemudian menjalani pertandingan dengan baik, menikmati jalannya pertandingan. Karena kalau pemain bisa menikmati jalannya pertandingan, maka kemampuan terbaik akan bisa keluar. Saat pemain mulai mendapatkan pressure, maka yang keluar adalah grogi, clearance-nya tidak bagus, header-nya tidak bagus, passing-nya tidak bagus, akurasinya tidak bagus. Kita harus belajar ketika laga menghadapi Vietnam. Kita sangat tidak bagus ketika melakukan clearance, ketika membaca arah serangan lawan. Kenapa? Karena kita merasa sudah mendapatkan pressure terlebih dahulu. Singkat saja terakhir, Bung Maruf, apa yang penting untuk kembali kita pahami bersama bahwa kemenangan ini bisa mendinginkan suasana, bisa menjadi hal yang sangat dibanggakan di tengah situasi politik bangsa dan keadaan bangsa yang seperti ini. Ya, jika ada air mata yang tertumpah, jika ada duka yang tertumpah atau kemudian kebahagiaan yang tertumpah adalah ketika kita bisa merasakan gelar Piala AFF. Air matanya akan benar-benar air mata yang sebenarnya, bukan air mata yang main-main, karena inilah sepak bola yang sudah dinantikan. Kita sudah berkali-kali ke final, kita sudah berkali-kali dikecewakan, baik oleh sepak bola, baik olahraga lain, atau baik oleh siapapun yang pernah mengecewakan kita. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat kita. Kita optimis menang, Bung Maruf? Saya optimis juara. Kalau menang nggak terlalu penting. Imbang kalah pun yang penting kita bisa menjadi juara. Thank you Bung Maruf sudah berbincang bersama kami dalam Emis Petang. Tos dulu. Dan pemirsa, anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mangkir dari panggilan Bareskrim Polri terkait pernyataannya tentang aksi terorisme di Bekasi. Selengkapnya di Emis Petang. Thank you Bung Maruf.